saya ini ada Mas Kadir, ini bidang pembinaan lingkungan, ini bidang sosial komunikasi, sama ini sekretaris, saya sendiri sebagai ketua forum. Kami ini dapat tugas, dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan terhadap Pokja yang ada di Kecamatan Kejaksaan. Kemarin sudah 3 Pokja yang kami kunjungi, Pak. Itu Kejaksaan nomor 1, kedua Kebon Baru, ketiga Kesenden. Dalam hal pembinaan biasanya kita mewawancarai pengurus Pokja. Nah kebetulan ini ada sedikit kendala di Sukapura karena saya dapat surat tugasnya dari Dinkes Pak Maman yang masih menjadi sekretaris. Betul kan Pak Maman di periode yang kemarin jadi sekretaris. Tapi ketika kami lihat tadi di kelurahan ternyata sudah berganti dengan nama Ibu Lela. Ini pun belum terlapor sepertinya ke Dinas Kesehatan sehingga masih nama Pak Maman yang kedua. Yang kedua, dalam struktur itu keanggotaannya disebutkan jabatannya ketua RW 1 sampai ketua RW 10. Itu nggak boleh Pak, nanti minta disampaikan saja. Harus disebutkan nama. Kalau jabatan kan sifatnya ex officio, di mana RT-nya, RW-nya berakhir masa jabatan ya berakhir pula. Karena jabatan yang jabatan. Jadi untuk pembinaan Pokjanya di Pokja Kelurahan Sukapura, kami menyimpulkan belum ada SK yang baru dan belum ada struktur, dan akhirnya kita pakai yang lama nih, Pak Maman CS dengan Pak Slamet dan Mbak Yosi kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan kunjungan ke titik lokus. 2 tahun yang lalu kita ke RW 7 ya. Nah di RW 7 titik lokusnya. Untuk yang sekarang ada masukan supaya datangnya ke RW 1, dan ternyata di RW 1 memang luar biasa nih Pak. Sudah terjadi hal-hal yang memang sifatnya sudah mengarah ke kampung Proklim ya. Sesuatu yang menjadi tema atau ikonik di RW-nya. Di RW 1 ini berarti tematiknya adalah tematik kampung yang insya Allah menuju ke kampung Proklim. Ada sedikit beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Apa sih Pak yang mendasari Pak Maman dengan warga di sini memegang inisiatif untuk melakukan pembibitan seperti ini? Apakah karena memang potensinya ada gitu ya, atau memang karena punten kebetulan di bantar kali supaya lebih kelihatan hijau, atau bagaimana tuh Pak? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya di sini ya mungkin seperti yang tertulis lah, dianggap aja bahwa kita tetap ya masih itu tidak dipermasalahkan masalah itu. Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa kemarin kita itu dengan pandemi dulu Pak permasalahannya. Dari pandemi banyak ya warga yang nganggur, yang kerja pada istirahat. Itulah pemikiran kami bagaimana memanfaatkan ada lahan sempit gitu. Dan sekaligus ada penawaran Pak. Ini kan penawaran dari kementerian Pak. Kemarin itu Kementerian LH? Iya, bukan pertanian. Iya, dari kementerian. Kemarin itu kalau nggak salah di kota Cirebon itu ada 7 titik Pak, 7 kelompok, termasuk di Kecamatan Kejaksaan itu cuma kita di sini Pak. Iya, cuma kebetulan. Mungkin yang lainnya ke Sambi, ada Mukti ya, yang banyak itu di sana. Nah, dari penawaran itu alhamdulillah kami menerima, dan hasil survei tentang kesiapan kami bersyarat istilahnya di ACC. Alhamdulillah hingga cair Pak. Kita juga dapat bantuan ini Pak dari kementerian, dan ini juga kebetulan ada lahan bantaran sungai. Kita berpikir dimanfaatkan apa nih bantaran sungai, kebetulan pas klop kita paparkan keinginan kita ke dinas bahwa nih sungai itu akan saya manfaatkan sebaik mungkin lah untuk kesejahteraan masyarakatnya, mungkin ya kelompoknya bisa untuk ke wilayah kota lah. Mungkin kemarin Ibu Wali Kota juga alhamdulillah udah ikut panen Pak di sini. Nah sekarang lagi penanaman lagi mungkin. Nah ini awalnya dari konflik itu Pak, saya berpikir ke depan karena ada pandemi ya. Iya ada pandemi. Nah lalu kita nyusul lagi Pak dengan program pemudanya seperti pembibitan lele, pembesaran lah. Ada Pak. Kita, iya RT 4, RT 3 kita udah lebih dari 10 inilah 10
lumayan lah kita udah. Nah kita yang di sana itu baru nyusul kemarin ya Bu Yati ya. Mungkin LPM juga kita ajak lah untuk diskusi bagaimana kita memanfaatkan lahan pinggir sungai. Juga yang jelas kan ini Pak menata kayak kotor-kotorannya inilah. Jadi kita bangunan kumuh kita tawarkan nih bibit lele gimana, kita solusinya kalau kita langsung kan nggak enak lah Pak. Jadi kita cara tekniknya begitu Pak, merangkul masyarakat ya walaupun ya memang harus pakai biaya Pak itu ya. Berarti belum lama ini Pak ya? Ya dari COVID aja lah kita bergerak tuh. Sudah mulai 2 tahun lah. Jalan 2 tahun. 2020. Iya, gitu ya. Dari lele, awalnya kita lele dulu. Oh, lebih awal lele. Iya. Lele dulu kecil-kecilan, kita dari beli 3.000 ekor. Sampai berkembang sampai kita pakai truk polybag, sekarang terpal itu. Nah, sekarang berkembang lagi kasihkan untuk pemuda. Dan nanti kita paling motivasi mas ya gitu bisa lihat. Yang jelas dari pemerintah kota sudah mensupport banget Pak ya. Insya Allah Pak, alhamdulillah hanya Ya, panen kan kita juga undang. Ya, bahkan kan kita untuk pemerintah kota itu setiap kita panen itu laporan Pak. Hasilnya pemasarannya bagaimana, kita ada binaan juga. Jadi solusi alhamdulillah ini pemasaran ya kita Lancar terus Pak. lancar. Malah kurang Pak, harusnya panen Ya. Kurang. malah kurang. Iya, alhamdulillah lancar. Yang mengelola di sini apakah pernah dapat pelatihan juga atau bagaimana Pak? Jadi ada pelatihannya, pelatihan khusus? ada khusus. Kemarin ya, 16 orang. 16 kemarin. Setelah dibentuk apa? Iya. Setelah dibentuk masih belum dibentuk nih. Setelah dibentuk. Setelah dibentuk. Kita belum dibentuk juga kita udah ada pelatihannya, ya ada pelatihannya juga. Tanggapannya dari instansi pemerintah atau dari para pengusaha lele? Biasanya kan ada ya pengusaha Iya, yang ada pengusaha ingin, lele betul. apa namanya meluaskan Apa ya, namanya? ekspansi lah. Ekspansi usaha. itu lari ke Jadi- RW atau gimana Pak? Enggak, jadi kita gini Pak, dasarnya kita RW itu terus terang aja baru kita itu ya. Cuma kita kan dari dulu saya senang Pak kegiatan sosial begini tuh istilahnya untuk itu tuh. Kebetulan dulu saya RW zamannya Ibu Yeti. Nah, Pak Raffi itu sekretaris saya dulu tuh Pak. Sekretaris RW. Iya, dulu itu dengan saya yang bangun kampung itu. Nah, setelah itu saya berapa periode ganti, terus sekarang istri Pak yang jadi RW mah. Istri. Iya. Jadi kayak Pak Yancu ya. Ya modelnya gitu Pak. Ada banyak Jadi- yang jadi- ikutin. Jadi sekarang istri yang maju. Iya gitu. Ini menarik Pak ya, karena gini, kebetulan dari 4 kelurahan ini yang lebih spesifik. Tadi Bu LPM mengatakan ke depannya akan dijadikan destinasi wisata. Iya. Bahwa wisata itu terbagi 2 Pak. Ada yang sifatnya umum, Umum. biasanya hanya mengunjungi tempat-tempat yang dianggap tempat tersebut mengundang keramaian, Iya. dan juga yang ditawarkan adalah yang sudah kita tahu dari potensi alam, misalnya kayak pantai, Iya. pegunungan. Ada juga wisata yang sifatnya khusus, Khusus. namanya special interest. Iya. Wisatawan yang special interest ini justru yang lebih banyak mengeluarkan dananya, Pak. Iya, betul. Yang lebih banyak mengeluarkan uangnya kalau Betul, berkunjung. betul. Salah satunya di sini. Iya. Jadi ada proses pembelajaran yang bisa dilakukan oleh wisatawan ini dari mulai penanaman, pembibitan, panennya bagaimana. Nah ini yang kita tekankan, karena di dalam aspek 9 aspek yang dinilai dari kota sehat juga salah satunya wisata. Iya, wisata. Itu salah satu yang menjadi tolak ukurnya. Kebetulan kalau toh nanti kota sehat akan dilakukan penilaian lagi di kota Cirebon, ini bisa masuk nih Bu LPM nih. Ya. Ini sudah luar biasa gitu ya. Atau bibit tanaman Pak. Oh, jadi kita kemarin tuh alhamdulillah langsung uang. Jadi bahwa dari kementerian itu tidak betul-betul uang, cuma kan apa sih kebutuhannya gitu baru uangnya dicairkan. Nah, ada RAB-nya. Kita kan tahap pertama dan tahap kedua Pak. Tahap pertama itu mungkin yang dibelanjakan tuh semacam bibit, polybag, pasir, ya istilahnya tanah, kompos semua. Nah ini tahap 2 alhamdulillah Pak. Kita itu diajukan lagi rak. Dikasih rak, nah itu lagi bikin Pak kita itu Pak tuh. Nanti itu ada Oh, itu ya, 17 itu ya? Iya 17 rak nanti kita.
lagi dibikin lagi. Anggarannya dari bantuan Sama pemerintah. dari kementerian juga. Cuma buat tahap cairnya Pak. Kementerian Pertanian, Pak. Iya. Iya. Jadi dari Kementerian Pertanian apa LH-nya, Pak? Kalau LH itu belum ya? Belum. Yang kemarin yang bank sampah. Oh, itu mah bank sampah. Ada di RW sini Ada. 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 Bank sampah. Berarti bank sampah, Iya. budidaya lele Iya, iya. dengan KWT. KWT di balik BK. Bank Ya. sampah. Ada bank sampah. Kopi saya Mau belajar. suka.